Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 pembelajaran 1 dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Jika nanti ada hal penting, kamu bisa langsung mencatatnya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembelajarannya. Amati gambar di hadapan kalian ini. Nah, apa yang terjadi pada ketika anak di gambar tersebut? Lihat di gambar ini ada 3 orang anak yang sedang berjalan di trotoar. Tapi ketika mereka sedang berjalan, mereka menghirup udara yang kotor. Kenapa udaranya bisa kotor? Karena banyak kendaraan yang bermotor di situ ya. Sehingga udara yang mereka hirup adalah udara yang tidak bersih, tapi udara yang mengandung gas dari kendaraan bermotor, yaitu gas karbon. Tentu udara yang seperti ini tidak bagus untuk pernapasan. Coba bandingkan dengan gambar yang ini, gambar yang tadi dengan gambar yang ini ya. Kalian bandingkan. Pada gambar ini udara yang dihirup adalah udara yang bersih. Udara yang bersih itu adalah udara yang banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernapasan. Karena udara yang bersih itu tidak mengandung zat racun atau bibit-bibit penyakit. Sedangkan jika udara kotor yang kita hirup, maka pernapasan kita akan terganggu. Nah, berikut faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, ada faktor fisik. Kemudian yang kedua ada faktor penyakit. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Ketiga faktor ini adalah faktor penyebab dari gangguan pernapasan pada manusia. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu faktor fisik. Faktor fisik itu adalah merupakan faktor kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Jadi memang sudah ada kelainan sejak lahir. Nah, itu yang disebut dengan faktor fisik. Yang kedua, ada faktor penyakit. Kalau faktor penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang menyerang manusia dan menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Kita lihat, yang pertama di sini ada penyakit influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Kemudian yang kedua ada tuberkulosis. Tuberkulosis ini atau disebut dengan TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga ada penyakit flu burung. Flu burung ini disebabkan oleh virus H5N1. Kemudian ada penyakit bronkitis. Penyakit bronkitis ini adalah penyakit peradangan pada bronkus karena virus. Ada juga penyakit pneumonia, yaitu radang paru-paru yang disebabkan oleh Diplococcus pneumoniae. Kemudian ada penyakit COVID-19 atau yang sekarang sedang disebut dengan corona. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Ada penyakit asma, ini disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan, dan ada penyakit kanker paru-paru. Kalau kanker paru-paru ini terdapat pertumbuhan sel yang tak terkendali dalam paru-paru manusia. Ini adalah contoh beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Ya, tentunya masih banyak lagi ya contoh penyakit-penyakit gangguan yang lain ya. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Contohnya ada asap dari kendaraan, lihat di sini. Kendaraannya mengeluarkan asap,
kemudian ada juga asap dari pabrik, dan juga ada asap rokok. Itu bisa menyamari udara. Kalau semuanya tercemar, udara tercemar, maka bisa menyebabkan oksigen menipis dan kita terasa sesak saat bernapas. Jadi tentu kita lain ketika kita berada di lingkungan kendaraan yang sangat banyak bermotor dengan lingkungan yang di situ banyak pohon dan sedikit kendaraan. Akan terasa lebih segar lingkungan yang banyak pohonnya dan sedikit kendaraan. Contohnya di pedesaan seperti kita ini ya. Jadi ini sangat bagus untuk pernapasan. Kalau di perkotaan ya udaranya kurang bagus karena banyak sekali kendaraan, kemudian asap dari pabrik yang menyebabkan oksigennya menipis. Jadi mereka merasa sesak saat bernapas. Ya bersyukur ya kita berada di desa. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencari informasi dari sebuah teks. Jadi untuk mendapat informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan. Nah, di sini ada kata tanya untuk mendapatkan informasi. Yang pertama, ini ada kata tanya apa. Apa ini untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian ada kata di mana, ini menunjukkan penjelasan tempat. Kata tanya kapan, ini untuk menunjukkan penjelasan waktu. Kata tanya siapa, ini menunjukkan nama orang, kemudian jabatan atau pekerjaan. Kemudian kata tanya mengapa, ini menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kata tanya bagaimana, ini untuk menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan dari ciri-ciri. Dan kata tanya berapa, ini untuk menunjukkan jumlah atau banyaknya benda. Kata tanya ini dapat kita gunakan untuk mendapatkan informasi dari teks yang kita baca. Coba sekarang di sini ada sebuah teks yang berjudul pernapasan ikan. Dibaca dulu ya. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan akan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, sekarang yuk kita dapatkan informasi dari teks ini. Dengan mengajukan pertanyaan di sini ya. Ini Ustadz buatkan tabel, perhatikan. Kata tanya di sini kita yang pertama menggunakan kata tanya apa. Ya, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa alat pernapasan ikan? Nah, sini ada ya. Jawabannya alat pernapasan ikan adalah insang. Kata tanya yang kedua yaitu kita pakai di mana. Pertanyaannya berdasarkan teks di mana tempat hidup ikan. Maka di teks ini ada jawabannya adalah ikan hidup di air. Kemudian di ketiga menggunakan kata di mana berkaitan dengan teks di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan. Jawabannya yang ada pada teks terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan adalah di insang. Kata tanya yang selanjutnya yaitu bagaimana. Kita lihat di teks, kita buat pertanyaan sesuai dengan teks. Bagaimana proses masuknya oksigen pada ikan? Dan jawabannya di teks itu ada mula-mula air masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan kata tanya kapan? Kita buat pertanyaannya, kapan air keluar dari tubuh ikan saat berproses? Ulangi, kapan air keluar dari tubuh ikan saat bernapas? Ya. Jadi jawabannya ketika mulut ikan tertutup, air mengalir ke bagian insang yang terbuka. Ya, baik, cukup sekian penjelasan Ustaz pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Makasih anak-anakku. Sampai ketemu. Ya, tetap semangat belajar, semangat beribadah dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.